Pagi di rumah Erika selalu diawali dengan wangi kopi dan senyum hangat. Rumah besar bergaya kolonial di sudut kota itu warisan dari ayahnya yang telah meninggal 2 tahun lalu. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan klasik, perpaduan kayu jati tua dan marmer putih yang memberi kesan mewah namun tetap nyaman. Di ruang makan, Arman, suaminya selama 5 tahun, sedang membaca koran sambil sesekali menyesap kopi buatan Erika. Sementara itu, Erika sibuk menyiapkan sarapan, terlihat sangat menikmati perannya sebagai istri dan pemilik rumah tangga yang bahagia. Ayahmu memang luar biasa. Sampai hari ini, bisnisnya masih kuat menopang kita, ujar Arman sambil tersenyum. Erika tersenyum kembali. Meski dalam hati ia tahu perusahaan itu tidak menopang mereka, melainkan dirinya yang bekerja keras mengelolanya setelah sang ayah tiada. Semua ini juga karena kamu mendukungku, jawab Erika pelan, tanpa curiga apapun. Ia memang percaya penuh pada Arman. Sejak menikah, Arman terlihat perhatian, romantis, dan selalu menempatkan Erika sebagai prioritasnya. Begitu pula dengan Bu Ratna, ibu mertuanya, yang beberapa waktu terakhir mulai sering datang dan menginap. Bu Ratna terlihat seperti ibu mertua ideal di mata orang lain. Sopan, banyak senyum, dan pandai berbicara. Tapi bagi Erika, ada sesuatu yang ganjil. Ia sering merasa kehadiran mertuanya bukan sekadar rindu anak, melainkan seperti sedang mengamati sesuatu. Kadang ia menemukan Bu Ratna berkeliaran di ruang kerja almarhum ayahnya, atau menatap rak dokumen dengan sorot mata penuh pertimbangan. Bu Ratna kelihatannya makin sering di rumah ya, tanya Sinta, sahabat Erika, saat mereka bertemu di kafe langganan. Kamu nggak khawatir? Erika mengangkat bahu. Dia ibunya Arman. Lagi pula, dia bilang merasa kesepian di rumah sendiri. Sinta menghela napas. Aku cuma berharap kamu nggak terlalu percaya sama mereka. Aku tahu kamu sayang sama Arman, tapi aku pernah dengar gosip kurang enak soal dia waktu masih kuliah dulu. Erika menatap Sinta dengan ragu. Gosip? Tentang apa? Katanya dia dulu pernah memperalat cewek yang lebih tua demi uang kuliah dan proyek. Tapi ya, namanya juga masa lalu. Mungkin dia udah berubah. Erika mengangguk, mencoba tak terlalu mengindahkan ucapan itu. Baginya, Arman adalah lelaki baik, suportif, dan tak pernah memaksanya macam-macam. Tapi tak bisa dipungkiri, sejak kematian ayahnya, Arman terlihat sedikit berubah. Ia menjadi lebih ambisius, sering menyarankan agar rumah dijadikan agunan untuk memperluas bisnis, atau agar Erika berbagi nama dalam surat perusahaan sebagai pengikat komitmen keluarga. Malam itu, di kamar tidur mereka, Arman membahas lagi soal pembagian aset. Sayang, aku cuma berpikir, kalau perusahaan dan rumah ini atas nama kita berdua, kamu nggak akan kerja sendirian. Kita bisa bangun semuanya bareng. Erika tersenyum, tapi tetap menolak halus. Ini amanah dari Papa. Aku akan kelola sebaik mungkin. Kalau kamu mau bantu, aku senang banget, tapi tanpa harus mengubah kepemilikan. Arman tampak kecewa tapi tetap menahan diri. Ia tak tahu bahwa Sinta sempat memperingatkan Erika untuk tak mudah memberi akses penuh pada siapapun, termasuk suami. Waktu berjalan, dan Erika tetap hidup dengan rutinitasnya. Setiap hari ia ke kantor pusat perusahaan ayahnya, mengawasi tim, dan bertemu para investor lama. Ia sosok pemimpin yang disegani, meski usianya baru awal 30-an. Banyak yang menyukai gaya kepemimpinannya yang adil dan profesional. Namun, satu hal yang tak pernah ia duga, bahwa di balik ketenangan hidupnya, badai besar mulai terbentuk. Suatu siang, Erika menerima surat dari notaris. Ia tak menyangka akan ada rapat pembacaan ulang wasiat ayahnya, karena setahunya semua sudah selesai 2 tahun lalu. Namun isi surat itu menyebutkan bahwa ada adendum atau lampiran tambahan dalam wasiat,
yang baru ditemukan oleh asisten notaris lama. Erika penasaran. Ia langsung mengatur waktu untuk hadir. Di ruang notaris yang megah, Erika duduk berseberangan dengan seorang wanita paruh baya berkacamata tebal, yang memperkenalkan diri sebagai pengganti notaris lama. Ibu Erika, kami menemukan lampiran tambahan yang diduga dibuat sekitar 6 bulan sebelum ayah Anda wafat. Erika menatap dokumen itu. Tertulis jelas bahwa semua aset rumah, villa, saham perusahaan, dan dana investasi akan jatuh ke tangan Erika sebagai pewaris tunggal. Tidak ada nama Arman ataupun nama keluarga lain. Ia lega, tapi juga heran. Bukankah itu sama dengan surat wasiat sebelumnya? Ternyata, yang membedakan adalah detail perincian warisannya. Aset tambahan seperti tanah di luar kota dan saham-saham minoritas juga kini dinyatakan mutlak milik Erika. Notaris wanita itu juga menyampaikan bahwa akan ada pengesahan ulang di pengadilan waris untuk memperkuat legalitasnya. Semua ini sah? Tanya Erika. Ya, dan akan kami bantu proses peresmiannya dalam waktu dekat, jawab sang notaris. Di luar gedung, Arman menunggu di dalam mobil. Erika memberinya informasi sepintas, dan lelaki itu hanya mengangguk. Bagus kalau semuanya jadi hak kamu. Kamu memang pantas menerimanya, ucapnya lembut, sambil menggenggam tangan Erika. Tapi senyum di wajahnya terasa ganjil, terlalu datar, terlalu kaku. Beberapa hari setelahnya, Bu Ratna datang membawa makanan. Ia duduk di dapur sambil berbasa-basi, lalu tiba-tiba bertanya, Erika, kamu tahu nggak, seharusnya harta warisan itu bisa dibagi rata ke keluarga besar? Kan bukan cuma kamu yang kehilangan. Erika terdiam. Tapi ini wasiat Papa. Aku hanya menjalankan amanahnya, Bu. Ya, tapi kamu tahu kan, Arman juga udah bantu mengurus banyak hal. Lagi pula, kamu kan istri, sekarang bagian keluarga kami juga. Ujar Bu Ratna dengan nada manis yang terdengar menyengat. Ucapan itu membuat Erika tak nyaman. Ia mulai merasa bahwa niat baik mereka menyimpan kepentingan terselubung. Dan benar saja, malam harinya, saat ia mencari dokumen lama di ruang kerja ayahnya, ia mendapati lemari dalam keadaan sedikit terbuka. Beberapa map penting berantakan. Erika mulai curiga. Tapi ia masih menahan diri untuk tidak menuduh siapapun. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tegang. Arman mulai sering keluar malam, katanya rapat dengan partner baru. Bu Ratna lebih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, bahkan menyuruh Erika untuk mulai memindahkan sebagian aset ke rekening bersama. Tapi Erika tetap tenang, tetap tersenyum, meski di dalam hatinya mulai tumbuh kegelisahan. Pada suatu malam yang gerimis, Erika duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi foto besar ayahnya yang tergantung di dinding. Pak, apa aku terlalu percaya sama mereka? Bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Hanya suara rintik hujan dan denting jam tua di sudut ruangan. Namun malam itu, entah kenapa, Erika merasa bahwa segala ketenangan yang ia nikmati selama ini akan segera berubah. Dan ia belum tahu bahwa tawa mereka nanti di ruang sidang hanya akan menjadi awal dari petaka besar yang mereka ciptakan sendiri. Hari itu, langit cerah di atas gedung pengadilan negeri yang megah. Erika mengenakan blazer hitam dan celana kain senada. Wajahnya tegas namun tetap anggun. Di tangannya, ada map berisi dokumen penting dari notaris, lampiran wasiat ayahnya yang ditemukan baru-baru ini. Ia tidak menyangka bahwa surat itu akan menjadi awal dari keretakan rumah tangganya, bahkan dari pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Sidang pengesahan wasiat hari itu berjalan lancar. Hakim menetapkan bahwa lampiran tersebut sah, dan semua yang tercantum di dalamnya menjadi harta warisan tunggal milik Erika. Termasuk villa di Lembang, saham mayoritas PT Bima Sentra, perusahaan ayahnya, serta tanah di Kalimantan yang dulunya sempat terlupakan. Saat palu diketuk hakim,
Erika hanya bisa menarik napas lega. Ia merasa seolah almarhum ayahnya menuntaskan amanahnya dari alam lain. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sore harinya, saat ia pulang ke rumah, Arman sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah tak biasa. Di sampingnya, Bu Ratna duduk sambil menyeduh teh seperti biasa. Tapi kali ini senyumnya terasa lebih tajam daripada sebelumnya. "Jadi semua resmi milikmu sekarang?" tanya Arman datar. "Iya. Tapi kamu tahu sendiri, ini memang hakku. Papa sudah putuskan itu sejak lama." "Kamu juga nggak pernah keberatan," jawab Erika hati-hati. Arman tertawa kecil, lalu mengangguk. Iya, hak kamu. Tapi kan kita ini pasangan, Erika. Apapun milikmu, secara hukum, setengahnya juga milik suami, bukan?" Kalimat itu membuat Erika tersentak. "Maaf, Arman. Tapi warisan bukan harta gonogini. Itu sudah jelas dihukum." Bu Ratna meletakkan cangkirnya. "Kamu ini terlalu keras kepala, Erika. Padahal kami cuma mau kamu berpikir realistis. Rumah ini kan kamu tempati sama Arman. Kamu pikir kami nggak punya hak apapun? Kamu pikir Arman nggak punya andil dalam bantu perusahaan ayahmu?" Erika menatap keduanya dengan mata yang mulai kehilangan rasa percaya. "Perusahaan papaku bangun lagi dari nol, Bu. Setelah papa meninggal, semua yang jalanin adalah aku. Arman bahkan nggak tahu siapa direktur keuangan kami yang baru. Jadi tolong, jangan samakan bantu sekilas dengan kerja membangun." Tapi Bu Ratna malah tertawa kecil. "Ya sudah, kalau kamu merasa mampu sendiri, jalanin aja. Tapi ingat, Erika, harta bisa berubah tangan, hukum bisa dicari celahnya. Dunia ini bukan milik orang jujur saja." Ucapan itu menggantung di udara seperti ancaman. Erika tahu, mereka tidak akan diam begitu saja. Tapi ia juga belum menduga sejauh apa mereka siap menyerang. Beberapa hari kemudian, Erika dipanggil ke kantor pusat. Sekretaris perusahaan menyerahkan surat yang membuatnya terdiam beberapa menit. Ada tuntutan hukum dari pihak ketiga, yang menyebutkan bahwa wasiat ayah Erika cacat hukum karena tidak melalui jalur resmi dalam adendum terakhirnya. Anehnya, penggugat bukan orang asing, melainkan Arman sendiri. Tak butuh waktu lama untuk Erika menyadari bahwa Arman mulai menggerakkan langkah hukum. Dengan bantuan pengacara yang dikenal licik, mereka menyeret kasus ini ke ranah persidangan waris yang lebih besar. Arman dan Bu Ratna menuntut agar sebagian harta, khususnya rumah, saham, dan villa, dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama selama pernikahan. Tak hanya itu, media mulai mengendus aroma gosip. Salah satu artikel di portal berita menyebutkan bahwa pewaris muda Erika dipertanyakan hak warisnya oleh keluarga suaminya. Foto Erika yang anggun saat peluncuran produk perusahaan kini disandingkan dengan wajah Arman dan Bu Ratna dalam balutan ekspresi prihatin, seolah mereka korban ketidakadilan. Erika murka. Ia tahu mereka menyewa jasa media untuk membentuk opini publik. Ia juga tahu, ini lebih dari sekadar soal harta. Ini tentang harga diri, tentang warisan ayahnya yang ingin mereka rampas perlahan. Dalam tekanan itu, Erika menemui satu orang yang sudah lama ia hindari, Tante Sari, adik dari ayahnya yang tinggal di luar kota. Mereka sudah lama renggang karena perbedaan pandangan hidup. Tapi kali ini Erika tahu, hanya Tante Sari yang bisa memberi sedikit jejak tentang masa lalu dan surat wasiat ayahnya. Di rumah kecil yang dikelilingi tanaman rambat, Tante Sari menyambut Erika dengan pelukan hangat. "Papa, kamu pasti kecewa kalau lihat ini semua terjadi," ucapnya sambil menyuguhkan teh hangat. "Kenapa Papa nggak pernah cerita bahwa wasiatnya bisa digugat? Kenapa nggak dikunci rapat secara hukum dari awal?" tanya Erika lirih. Tante Sari menghela napas panjang. "Karena ayahmu terlalu percaya pada Arman. Dulu, sebelum kamu nikah,
Papa pernah curiga soal motif Arman, tapi kamu terlalu bahagia untuk dikecewakan. Dan Papa terlalu sayang untuk menghancurkan momenmu. Erika menunduk. Tiba-tiba, semua rasa bersalah menyerbu pikirannya. Tante Sari lalu berjalan ke ruang belakang, mengambil sebuah buku harian tua dengan kunci rusak di pinggirnya. Ini jurnal Papa kamu. Aku temukan setelah beliau meninggal, dan aku simpan karena takut jatuh ke tangan yang salah. Erika membuka halaman demi halaman. Di sana tertulis banyak catatan, rincian saham, nama-nama orang yang dipercaya, peringatan soal Arman, dan bahkan pengakuan bahwa ia menyiapkan satu lapisan perlindungan hukum cadangan yang hanya bisa diaktifkan jika Erika dikhianati. Dengan mata berkaca-kaca, Erika menggenggam jurnal itu erat. Ia belum selesai. Mereka pikir dia akan menyerah hanya karena mereka tertawa puas di ruang sidang? Saat malam datang, Erika duduk sendirian di ruang kerja almarhum ayahnya. Kali ini, bukan untuk menangis, tapi untuk menyusun strategi. Ia membuka kembali semua dokumen, mengecek keabsahan tanda tangan, dan mencocokkan dengan berkas digital. Dan saat ia menemukan perbedaan halus dalam satu salinan dokumen pernikahan yang digunakan Arman untuk menggugat, ia sadar, mereka tidak hanya mencoba mengambil harta. Mereka memalsukan bukti. Detik itu juga, Erika menghubungi seorang kenalan lama dari komunitas hukum. Dan dari situlah, ia diperkenalkan pada Dion, seorang pengacara muda yang idealis dan pernah menangani kasus waris besar dengan penuh keberanian. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Dion datang dengan ransel dan ekspresi serius. Bu Erika, saya baca kasusnya. Jelas ada yang tidak beres. Dan kalau Anda setuju, saya siap bantu, tanpa bayaran, ucap Dion. Kenapa? Tanya Erika curiga. Dion tersenyum. Ayah saya dulu karyawan setia di perusahaan almarhum ayah Anda. Waktu kami jatuh miskin, beliau tetap digaji walau sedang sakit. Saya cuma ingin balas jasa itu. Erika terdiam. Dunia memang tak pernah sepenuhnya gelap. Dan di malam yang sama, ia menyadari, perang baru saja dimulai. Hari-hari Erika yang dulu tenang, perlahan berubah menjadi ladang ujian kesabaran. Arman, suaminya yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini menunjukkan wajah yang sama sekali berbeda. Semua berawal dari satu pagi ketika Erika menolak menandatangani berkas transfer saham yang diajukan Arman dengan alasan restrukturisasi internal perusahaan. Padahal Erika tahu, itu hanya akal-akalan agar sebagian aset masuk ke kendali Arman. Ini cuma prosedur biasa, kata Arman sambil tersenyum, menyodorkan map berisi lembaran dokumen dengan lambang perusahaan. Investor luar perlu melihat bahwa kita bersatu secara struktur. Nama kita berdua akan memperkuat kepercayaan mereka. Erika membaca cepat beberapa halaman dan langsung mendeteksi kejanggalan. Salah satu klausul menyebutkan bahwa Arman akan mendapatkan hak pengambilan keputusan atas saham yang dipindahkan atas namanya. Kenapa kamu nggak bilang sebelumnya soal ini? Tanya Erika dengan nada tenang namun tajam. Arman masih berusaha mempertahankan senyumnya. Sayang, kamu terlalu paranoid. Kita ini suami istri. Apa gunanya menikah kalau semua keputusan harus sendiri-sendiri? Tapi ini perusahaan ayahku. Dan kamu tahu sendiri, semua yang dijalankan sekarang dibangun dari visinya. Aku cuma menjaga warisan beliau, jawab Erika, tak sudi dibujuk rayu lagi. Sejak penolakan itu, Arman berubah. Ia tak lagi memeluk Erika setiap pagi, tak lagi menawarkan makan malam bersama, dan bahkan mulai tidur larut malam dengan dalih pekerjaan. Erika yang dulu selalu percaya, kini mulai menjaga jarak. Ia bahkan memeriksa email perusahaan dengan lebih waspada dan meminta audit internal dilakukan oleh tim independen. Di tengah perubahan itu, Bu Ratna menjadi lebih sering datang dan menetap di rumah mereka. Ia mulai bersikap seperti pemilik rumah,
memindah barang-barang, menata ulang ruang kerja ayah Erika, bahkan mengganti gorden yang dibeli almarhum ayahnya bertahun-tahun lalu. Suatu sore, Erika memergoki Bu Ratna tengah membuka laci di ruang kerja, tempat dokumen-dokumen lama disimpan. Saat ditanya, Bu Ratna hanya tersenyum. Aku cuma cari berkas catatan lama Arman. Siapa tahu bisa bantu kamu juga, Erika. Jangan terlalu curiga sama keluarga sendiri. Erika tak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu tajam, lalu menutup laci sendiri dengan pelan. Namun, konflik tak berhenti di rumah. Di kantor, Erika menerima laporan bahwa ada beberapa transaksi mencurigakan dalam 2 bulan terakhir. Jumlahnya memang tidak besar, tapi terjadi secara rutin. Nomor rekening penerima ternyata terhubung dengan satu nama, Maya Citra, seorang wanita muda yang diketahui bekerja sebagai konsultan lepas untuk proyek yang diajukan Arman. Erika tak butuh waktu lama untuk menyadari ada yang lebih dari sekadar konsultan. Ia meminta Dion menyelidiki lebih lanjut. Dalam waktu 2 hari, Dion kembali dengan hasil mengejutkan. Maya Citra adalah mantan pacar Arman semasa kuliah. Wanita yang sama yang disebut Sinta pernah menjadi korban Arman dahulu. Dia bukan sekadar selingkuhan, Bu Erika, tapi kaki tangan dalam penggelapan dana. Uang perusahaan masuk ke rekening pribadinya. Saya sudah kumpulkan bukti transaksi dan juga screenshot pesan antara mereka berdua, kata Dion sambil menyerahkan flashdisk. Erika membaca salinan chat antara Arman dan Maya. Di sana, Arman menulis, "Tenang aja, kita hampir pegang kendali penuh. Setelah warisannya semua atas namaku, aku bakal lepasin dia pelan-pelan. Dia nggak akan sempat sadar." Tangan Erika gemetar. Dunia seolah runtuh, tapi ia menahan air matanya. Tak ada lagi yang bisa dipercaya di rumahnya sendiri. Namun Erika tidak memilih melabrak atau menangis. Ia simpan semua itu dalam diam. Ia tahu bahwa terburu-buru hanya akan memperkuat posisi Arman. Maka, ia menyusun strategi. Pagi berikutnya, ia tetap membuatkan kopi untuk Arman, seperti biasa. Tapi kali ini, ia menyajikannya dengan senyum dingin. "Kamu yakin gak mau sarapan dulu?" tanya Erika lembut. Arman, yang sedang sibuk dengan laptopnya, hanya menjawab singkat, "Nggak usah. Aku harus meeting pagi ini." Erika tersenyum, lalu berjalan perlahan ke balkon. Ia membuka ponselnya, lalu mengirim pesan ke Dion. "Lanjutkan investigasi. Kita seret Maya dulu." Arman menyusul. Di waktu yang sama, Bu Ratna datang sambil membawa map merah. "Erika, ini berkas legal yang mungkin kamu butuh. Surat pembelian rumah. Coba kamu cek." Erika menerimanya dengan senyum, tapi ia tahu, surat itu palsu. Karena rumah itu, berdasarkan catatan notaris, tak pernah berpindah tangan dari almarhum ayahnya. Bahkan dalam surat waris pun disebutkan bahwa rumah itu hanya bisa diwariskan ke Erika atau keturunannya. "Bu Ratna," ujar Erika perlahan. "Kalau ibu mau sesuatu, ibu bisa bicara langsung. Tidak perlu bermain di belakang. Saya bukan anak kecil." Bu Ratna tersenyum sinis. "Kamu terlalu percaya pada warisan, Erika. Dunia ini bukan soal siapa yang ditinggalin apa, tapi siapa yang bisa mempertahankan apa yang dia pegang." Kalimat itu menancap seperti pisau. Erika mulai sadar bahwa mereka tak akan berhenti. Mereka tak puas hanya menggugat warisan. Mereka ingin semuanya: rumah, saham, kendali, dan bahkan hidup Erika. 2 hari kemudian, surat gugatan resmi datang ke rumah. Erika digugat secara perdata oleh Arman dan ibunya, dengan tuduhan menyelewengkan warisan dan menguasai aset secara sepihak. Di dalamnya tertera permintaan agar rumah, villa, dan perusahaan diproses menjadi harta gonogini. Sore itu, Erika duduk sendirian di ruang tamu,
memandangi berkas gugatan. Di atas meja, foto pernikahannya dengan Arman masih terpajang. Dalam foto itu, mereka tersenyum bahagia. Tapi kini, semua telah berubah. Erika menggenggam foto itu, lalu meletakkannya perlahan ke dalam laci. Ia menatap lurus ke depan, lalu berbisik. Aku tidak akan kalah. Tidak untuk ayahku. Tidak untuk hidupku. Dan malam itu, Erika membuat keputusan besar. Ia akan menceraikan Arman. Bukan hanya sebagai bentuk perlawanan, tapi sebagai langkah awal mengambil kembali kendalinya atas hidup sendiri. Erika duduk di ruang kerja ayahnya dengan napas berat. Tumpukan dokumen gugatan masih terbuka lebar di meja. Di hadapannya, berkas-berkas berisi nama dirinya disebut sebagai tergugat utama, bersama permintaan pemecahan harta warisan dan pembagian aset pernikahan. Itu bukan gugatan biasa. Itu adalah serangan langsung dari dua orang yang paling ia percaya di masa lalu. Setelah malam sebelumnya memutuskan akan menceraikan Arman, Erika menghubungi Dion. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil yang cukup jauh dari pusat kota, tempat yang tenang untuk menyusun langkah besar berikutnya. Langkah pertama, kita balas gugatan mereka dengan bukti bahwa Arman memalsukan data untuk mendapatkan hak atas saham, ujar Dion sambil membuka laptop. Dan kedua, kita ajukan cerai lebih dulu. Karena kalau kamu digugat duluan, kamu dalam posisi defensif. Tapi kalau kamu yang lebih dulu ajukan, kamu punya kontrol awal. Erika mengangguk. Aku mau dia tahu, aku nggak selemah yang dia kira. Sementara itu, di rumah, Arman dan Bu Ratna mulai menunjukkan sikap sesungguhnya. Mereka tak lagi berpura-pura baik. Arman menolak makan malam bersama, dan Bu Ratna mulai menyuruh asisten rumah tangga berpihak padanya. Bahkan, ia menyita kamar tamu dan mengusir Sinta, sahabat Erika, yang biasa menginap saat berkunjung. Ini rumah keluarga Arman juga, kata Bu Ratna suatu malam, saat Erika memprotes tindakannya. Kalau kamu masih merasa ini rumahmu sendiri, lebih baik kamu keluar saja. Kami sekarang punya hak. Erika hanya tersenyum. Ia tak ingin berdebat. Ia tahu permainan sudah dimulai. Keesokan harinya, Erika diam-diam menyewa jasa notaris swasta untuk menelusuri keabsahan surat-surat milik Arman. Salah satunya adalah surat kuasa yang katanya ditandatangani Erika untuk mengalihkan saham ke tangan Arman. Hasilnya mengejutkan. Tanda tangan itu palsu. Bahkan tinta yang digunakan tergolong baru. Ini berarti surat itu bukan dokumen lama, melainkan hasil rekayasa. Erika segera menyimpan semua bukti itu. Ia ingin melawan dengan tenang, mengumpulkan satu demi satu fakta dan saksi, bukan dengan teriakan atau amarah. Tapi di sisi lain, Arman justru menggencarkan tekanannya. Ia mengunjungi kantor pusat perusahaan milik ayah Erika dan mulai menyebarkan desas-desus bahwa kepemimpinan Erika tak stabil. Ia mulai menghubungi investor lama dan mengatakan bahwa ia sedang mengurus peralihan struktur manajemen. Beberapa klien ragu dan mulai menarik kerjasama. Situasi internal menjadi keruh. Tapi Erika tidak tinggal diam. Ia memanggil para pemegang saham utama dan menyampaikan klarifikasi langsung. Dengan tegas, ia mengungkapkan bahwa ada upaya penipuan terhadap perusahaan dan bahwa ia sedang dalam proses hukum. Beberapa investor yang masih setia pada mendiang ayahnya berdiri di pihak Erika. Namun tekanan bertambah saat Arman dan Bu Ratna menggandeng pengacara kondang bernama Ramzi, seorang ahli hukum waris dan bisnis yang dikenal suka main kotor. Tak lama, muncullah gugatan tambahan dari pihak Arman. Mereka mengklaim bahwa Erika membatasi hak suami dalam menjalankan kewajiban keluarga dan menuntut kompensasi atas tekanan mental yang ditimbulkan. Dia menyalahgunakan hukum, ujar Dion dengan gusar setelah membaca gugatan baru itu. Tapi kita bisa balikkan ini. Mereka pikir kamu sendiri.
Tapi mereka belum tahu kita punya lebih dari sekadar bukti. Kita punya motif dan jalur pembuktian yang sah. Hari-hari Erika pun dipenuhi pertemuan dengan tim hukum, menelusuri dokumen warisan, mengecek aliran dana, hingga mencocokkan tanggal-tanggal surat kuasa palsu. Di tengah kesibukan itu, Erika sempat dikunjungi oleh salah satu mantan staf kepercayaan ayahnya, Pak Surya, yang kini sudah pensiun. Pak Surya datang membawa flash disk dan satu bundel kertas tua. Ini catatan keuangan terakhir yang saya buat untuk almarhum. Waktu itu, Pak Dimas, ayah Erika, curiga Arman hanya mendekat karena tahu kamu akan jadi pewaris utama. Jadi beliau simpan file-file ini secara pribadi. Tidak pernah dimasukkan ke laporan resmi. Erika terkejut. File tersebut menunjukkan adanya percakapan email antara Arman dan pihak luar, 2 bulan sebelum menikahi Erika, yang membahas rencana menanam saham menggunakan nama Erika. Bahkan ada bukti bahwa Arman menjual informasi internal perusahaan pada kompetitor. Erika makin yakin. Pria yang selama ini menjadi suaminya hanyalah aktor yang memanfaatkan pernikahan demi menguasai kekayaan. Dalam sidang mediasi pertama, Erika datang dengan kepala tegak. Di ruang sidang, Arman dan Bu Ratna tampak sangat percaya diri. Arman mengenakan jas abu-abu dan duduk santai, sementara Bu Ratna berdandan mewah seolah hendak menghadiri pesta. Saat hakim membuka mediasi, Arman langsung menyerang. Yang mulia, klien kami merasa tertekan secara mental dan moral karena harta yang seharusnya menjadi milik bersama dikuasai sepihak. Ibu Erika menolak bekerja sama dalam urusan keluarga. Kami hanya menuntut keadilan. Erika menatapnya tenang. Yang mulia, saya punya bukti bahwa dokumen yang digunakan tergugat untuk mengklaim hak atas saham adalah hasil pemalsuan. Saya juga punya data aliran dana perusahaan yang mengalir ke rekening pribadi pihak ketiga, yang diduga adalah selingkuhan tergugat. Ruangan mendadak hening. Wajah Arman berubah. Tapi ia mencoba tetap tenang. Bu Ratna mulai berbisik panik pada pengacaranya. Hakim menyarankan agar proses mediasi ditunda dan masuk ke tahapan pembuktian karena gugatan balasan Erika dianggap cukup serius untuk dilanjutkan sebagai perkara pidana. Di luar ruang sidang, Arman dan Bu Ratna sempat tertawa, berusaha menunjukkan pada publik bahwa mereka masih di atas angin. Tapi Erika tahu, mereka mulai goyah. Mereka terlalu cepat tertawa. Mereka belum sadar bahwa langkah-langkah mereka terekam dan bisa dijadikan senjata balik. Setibanya di rumah, Erika membuka map merah yang baru diberikan Dion. Di dalamnya, ada laporan transfer mencurigakan yang digunakan Arman untuk membayar properti mewah atas nama Maya Citra. Bukti itu akan jadi kartu truf. Tapi Erika tidak akan memainkannya sekarang. Biarkan mereka merasa menang dulu, ucap Erika lirih sambil menatap langit dari balkon rumahnya. Aku ingin mereka tahu rasa kalah, di saat mereka merasa tak terkalahkan. Malam itu, Erika duduk di depan perapian kecil yang menyala di sudut ruang tamu. Layar laptopnya menampilkan rekaman CCTV yang baru ia dapatkan dari Dion. Video itu diambil dari sebuah villa pribadi yang ternyata milik Arman. Sebuah tempat yang tak pernah ia tahu selama ini. Di video itu, Arman terlihat sedang berdua dengan seorang wanita. Maya Citra. Wanita yang beberapa kali sempat ia curigai sebagai rekan bisnis Arman, kini tak bisa bersembunyi lagi. Mereka tampak mesra, berciuman, tertawa, bahkan membahas pembagian aset yang belum sah. Kalau semua udah beres, rumah Erika itu kita jual aja. Kamu kan bisa beli apartemen di luar negeri pakai namanya, ujar Arman dalam video itu. Maya hanya tersenyum dan menyender manja. Kita tinggal nikmati sisa hidup kita. Gampang. Sakit? Tentu saja. Tapi bukan kesedihan yang menguasai Erika malam itu, melainkan rasa lega. Kebenaran akhirnya keluar dengan cara yang paling terang. Tak lagi perlu menduga,
tak perlu meraba. Ini lebih dari cukup untuk menumbangkan Arman secara hukum maupun moral. Esok harinya, Erika menemui Dion dan tim hukumnya. Mereka segera menyusun strategi untuk menjadikan video itu sebagai bukti dalam proses perceraian, dan menjerat Arman atas dugaan perselingkuhan dan penyalahgunaan aset pernikahan. Erika tidak hanya ingin bercerai, ia ingin melepaskan dirinya dari belenggu manipulasi dengan kemenangan yang bersih. Proses pengajuan gugatan cerai pun dimulai. Erika tak lagi bertahan dalam pernikahan semu itu. Saat Arman menerima surat panggilan, wajahnya pucat. Ia bahkan menelepon Erika beberapa kali, tapi tak satu pun dijawab. Erika sengaja membiarkannya menggantung dalam kecemasan. Di sisi lain, Bu Ratna makin agresif. Ia menyebar gosip ke lingkungan sosial mereka, mengatakan bahwa Erika adalah istri durhaka yang mengusir ibu mertua dan tidak hormat pada suami. Perempuan ambisius yang gila kekuasaan, begitu kata-katanya di salah satu arisan keluarga besar. Tapi yang tidak ia sadari, beberapa ibu sosialita yang hadir justru diam-diam mengirim rekaman itu kepada Erika. Alih-alih marah, Erika malah tersenyum. Ia menyimpan semua rekaman itu untuk hari yang tepat. Dan hari itu akan datang lebih cepat dari yang dikira. Sementara itu, Maya Citra mulai panik. Ia mulai ditekan oleh rekan bisnisnya karena tercium kabar bahwa ia terlibat dalam permainan kotor menyangkut aset perusahaan besar milik keluarga Erika. Beberapa kontrak yang sempat ia jejaki mendadak batal, dan namanya muncul dalam penyelidikan laporan penggelapan dana. Arman, kamu janji semuanya aman. Kenapa sekarang malah aku yang kena imbasnya? Bentaknya saat mereka bertemu di apartemen sewaan. Arman mulai kehilangan kendali. Kita harus bikin Erika mencabut gugatan itu. Kalau dia terus maju, kita bisa kena pasal penipuan. Namun rencana mereka justru gagal total. Erika tak hanya melanjutkan gugatan cerai, tapi juga menyertakan tuntutan balik atas pencemaran nama baik, manipulasi surat, dan penyalahgunaan harta bersama. Dan yang lebih parah, Maya ternyata sudah mulai menjauh. Ia menyelamatkan dirinya sendiri dengan mengaku bahwa Arman adalah otak utama semuanya. Dalam sebuah sesi mediasi yang dilaksanakan tertutup, Maya muncul sebagai saksi kejutan di pihak Erika. Ia memberikan testimoni bahwa seluruh rencana perebutan aset dirancang oleh Arman dan Bu Ratna. Ia bahkan membawa bukti percakapan digital dan transfer dana dari rekening Erika ke rekening Maya, yang dilakukan tanpa izin pemilik sah. Erika datang dengan anggun ke mediasi itu, mengenakan setelan krem sederhana. Ketika Maya duduk di hadapannya sebagai saksi, tak ada kata yang keluar dari bibir Erika selain, "Terima kasih sudah memilih kebenaran." Arman kehilangan arah. Wajahnya merah padam. Bu Ratna memaki Maya habis-habisan di lorong pengadilan. "Dasar perempuan murahan. Kau hianati kami." Namun Maya hanya menunduk dan pergi diam-diam, meninggalkan Arman yang kini berdiri sendiri. Hari demi hari, berita mulai menyebar. Media bisnis menyoroti kasus ini karena menyangkut pemalsuan dokumen perusahaan besar. Para investor yang sebelumnya ragu, kini justru kembali mendekati Erika, menyatakan dukungan penuh atas keberaniannya menghadapi krisis secara profesional. Di rumah, suasana berubah drastis. Bu Ratna mulai mengemasi barang-barangnya setelah menerima surat resmi dari pengacara Erika. Rumah yang mereka tempati bukanlah milik Arman, melainkan warisan pribadi dari ayah Erika yang tidak tercatat sebagai harta bersama. Bu Ratna harus keluar dalam waktu 7 hari. Tak ada ruang negosiasi. "Mau kamu apakan kami sekarang?" tanya Arman dalam pertemuan pribadi terakhir mereka. Erika menatapnya dengan mata tajam namun tenang. "Aku tidak akan menyentuh kalian dengan cara kotor, Arman. Aku hanya biarkan hukum berjalan. Tapi satu hal yang pasti, hidupku bukan milikmu lagi. Dan semua yang kamu bangun di atas kebohongan, akan runtuh dengan sendirinya."
Dan benar saja, dalam hitungan minggu, semua properti yang Arman beli atas nama Erika dibekukan. Rekeningnya diaudit. Sumber keuangan Maya ditelusuri. Sementara Erika malah menerima undangan untuk berbicara di Forum Wanita Pemimpin Bisnis Nasional. Ia kini dianggap sebagai simbol perempuan tangguh yang mampu bangkit dari pengkhianatan dengan kepala tegak. Arman mulai menutup diri dari publik. Sementara Bu Ratna yang selama ini sibuk menyombongkan diri di lingkungan sosial, kini dijauhi. Satu persatu teman lamanya memilih tak terlibat, takut terseret kasus. Suatu hari, Erika mengunjungi makam ayahnya. Ia berdiri di sana lama, hanya berkata pelan, "Ayah, aku pegang janjiku. Aku lindungi semuanya." Dan senyum tipis mengembang di wajahnya. Bukan karena puas akan balas dendam, tapi karena akhirnya, ia berhasil keluar dari neraka yang selama ini tersembunyi di balik senyuman rumah tangga. Langit Jakarta pagi itu terasa muram. Di luar gedung pengadilan, hujan gerimis turun pelan seolah mencerminkan isi hati Erika yang penuh kecemasan. Ia duduk di bangku panjang ruang tunggu pengadilan, mengenakan blus putih dan blazer abu-abu sederhana. Matanya sembab, namun sorotnya tetap tenang. Ini adalah hari penentuan, putusan sidang warisan yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir. Di sisi lain ruang, Arman dan Bu Ratna tampak begitu percaya diri. Bu Ratna mengenakan setelan mahal dan perhiasan mencolok. Arman berdiri di dekatnya, berbisik dan sesekali tertawa kecil. Mereka seperti datang bukan untuk sidang, tapi untuk menyaksikan pertunjukan kemenangan. "Bu Erika, mari kita masuk. Sidangnya akan segera dimulai," ucap pengacara Erika dengan suara lembut. Ia adalah pengacara lama keluarga, sudah sepuh dan tak sekuat dulu. Tapi ia tetap mendampingi Erika karena rasa hormatnya pada mendiang ayah Erika. Di ruang sidang, hakim membuka sidang dengan suara tegas. Seluruh pihak berdiri, dan ketegangan langsung terasa menyesakkan. Erika mendengarkan dengan saksama, meski tangannya gemetar. Ia tahu bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pihak Arman telah berhasil menggoyahkan banyak hal, termasuk kredibilitas surat wasiat asli ayahnya. Hakim mulai membacakan keputusan. Suaranya berat dan berwibawa. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan yang diberikan dalam persidangan ini, maka pengadilan memutuskan untuk menyatakan bahwa sebagian dari harta warisan yang dipersengketakan dinyatakan sah menjadi milik Tuan Arman dan Nyonya Ratna atas dasar legalitas dokumen peralihan kepemilikan yang telah ditandatangani almarhum, serta hasil verifikasi notaris. Erika membeku. Kata-kata hakim seperti palu godam yang menghantam dadanya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tegak. Ia menoleh ke arah Arman dan Bu Ratna, yang langsung saling menepuk tangan dan tersenyum lebar. Arman memeluk ibunya, lalu menoleh ke Erika sambil berkata lantang. "Akhirnya, keadilan berpihak juga ya, sayang." Maksudku, mantan sayang," ucapnya sinis. Bu Ratna menambahkan, "Kamu pikir kamu siapa, mau kuasai semua warisan ayahmu sendiri? Lihat sekarang. Allah adil, nak. Kita yang menang." Suara tawa mereka menggema di lorong gedung pengadilan. Beberapa orang yang lewat menoleh, penasaran. Erika hanya menunduk sejenak, lalu bangkit perlahan. Ia berjalan melewati mereka tanpa sepatah kata pun. Tapi saat hampir melewati Arman, ia berhenti. "Kalian menang hari ini. Tapi jangan salah. Keadilan yang sebenarnya belum selesai." "Aku tidak akan diam," ucapnya lirih, namun penuh kekuatan. Arman hanya terkekeh. "Silakan, Erika. Tapi kau tak akan bisa melawan kami. Bukti sudah bicara." Bahkan hakim pun berpihak. Erika melangkah pergi. Dunia seakan runtuh, tapi ia menolak untuk tumbang. Begitu sampai di luar gedung, hujan turun lebih deras.
Ia berdiri di bawah payung yang dibawa asisten pengacaranya, matanya menatap langit kelabu. Hari-hari setelah keputusan itu adalah neraka bagi Erika. Rumah peninggalan ayahnya di kawasan elit kini resmi disita dan dalam proses balik nama ke Arman. Saham perusahaan pun telah dialihkan, dan Erika bahkan diwajibkan membayar biaya kompensasi karena dianggap menyalahgunakan surat warisan. Ia diusir dari rumah. Mobilnya disita. Ia hanya menyisakan satu apartemen kecil yang dulu pernah dibeli atas namanya sendiri. Di kamar apartemen sempit itu, Erika menatap bingkai foto ayahnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ayah, maaf. Aku gagal menjaga apa yang kau wariskan. Aku terlalu percaya. Telepon berdering, namun ia biarkan. Pikirannya kosong. Dunia serasa menghimpit dari segala arah. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, malam itu, di tengah keheningan, ada ketukan di pintu. Tok, tok. Erika membuka pintu dengan enggan. Di hadapannya berdiri seorang pria muda, dengan jas kusut tapi senyum hangat. Rambutnya basah karena hujan. Maaf malam-malam, Bu Erika. Saya Dion. Dion Wicaksana. Pengacara, ucap pria itu sambil mengulurkan tangan. Erika mengernyit. Maaf, saya tidak sedang mencari pengacara saat ini. Saya tahu, tapi saya mencari kebenaran. Dan saya yakin Ibu Erika juga. Saya melihat jalannya sidang kemarin. Banyak hal yang tidak masuk akal. Dan saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa dokumen yang dibawa oleh pihak Arman adalah palsu. Erika memandangi wajah Dion yang tampak jujur. Mata pria itu menyiratkan keyakinan. Saya tidak bisa bayar, Mas. Semua aset saya habis. Saya tidak minta bayaran. Saya hanya minta satu hal, kepercayaan. Izinkan saya bantu Ibu membersihkan nama ayah Ibu dan nama Ibu sendiri. Hening sejenak. Erika menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam diri Dion yang membuatnya ingin percaya. Mungkin, inilah titik balik yang ia butuhkan. Beberapa hari kemudian, Erika bertemu kembali dengan Tante Sari, saudara dari ayahnya yang selama ini menjauh sejak konflik warisan muncul. Awalnya, hubungan mereka canggung. Tapi ketika Erika menceritakan semua kehancuran yang ia alami, Tante Sari menatapnya dengan mata berkaca. Kamu tidak sendiri, Nak. Aku tahu semua ini salah. Arman dan ibunya memang dari dulu sudah mengincar kekayaan ayahmu. Bahkan saat ayahmu sakit keras dulu, mereka selalu datang bukan untuk bantu, tapi untuk minta uang. Erika tercekat. Ia mendengar nada sesal dari suara Tante Sari. Aku punya sesuatu. Jurnal ayahmu. Ia memberikannya padaku sebelum meninggal. Ia bilang, kalau sesuatu terjadi padaku, berikan ini ke Erika. Tapi aku takut mereka akan mencelakai aku juga. Erika menerima buku lusuh itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Dan halaman demi halaman mencatat sesuatu yang tak ternilai. Rekening tersembunyi. Transaksi rahasia. Surat perjanjian dengan tangan asli ayahnya. Semua ada di sana. Ia menatap Dion, yang langsung menyalakan laptopnya dan mulai memindai halaman demi halaman. Ini bisa jadi bukti kunci, bisik Dion. Dan di momen itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Erika tersenyum. Perlahan, sang Phoenix mulai bangkit dari abu. Namun, belum sempat Erika melangkah keluar dari ruang sidang, suara tawa mencuat nyaring. Suara yang begitu dikenalnya. Hah? Aku bilang apa, Erika? Kamu pikir kamu siapa bisa melawan aku? Bu Ratna melangkah mantap sambil menggandeng lengan Arman. Kamu itu cuma anak kecil manja yang terlalu lama dimanjakan ayahmu. Sekarang lihat. Semua sudah kembali ke tangan keluarga yang pantas.
Arman tersenyum sinis sambil menyentuh jasnya yang mahal. Kamu terlalu percaya diri. Dunia bisnis bukan buat orang lemah sepertimu, Erika. Erika menggenggam dokumen keputusan sidang itu erat-erat. Pipinya dingin karena air mata yang belum sempat ia usap. Semua mata memandang, beberapa penuh iba, beberapa sinis. Tapi ia tetap berdiri, meski lututnya hampir goyah. Kalian belum menang sepenuhnya, ucap Erika pelan, tapi tegas. Aku mungkin jatuh, tapi aku belum selesai. Bu Ratna menyipitkan mata. Kalau kamu punya harga diri, kamu akan terima kekalahan ini dengan kepala tertunduk. Tapi seperti biasa, kamu memang keras kepala. Warisan ayahmu sekarang jadi milik kami. Kamu cuma kenangan yang akan dilupakan. Suara tawa mereka masih menggema saat Erika melangkah menjauh. Namun di setiap langkahnya yang berat, di setiap hembusan napas yang menyesakkan, Erika mulai merasakan satu hal yang baru lahir dari puing-puing hatinya. Tekad. Beberapa hari berlalu. Rumah warisan ayahnya sudah kosong. Beberapa barang pribadinya dipindahkan ke rumah sewa kecil di pinggiran kota. Erika menghabiskan malamnya menatap kotak berisi surat-surat lama dan foto masa kecil. Di antara foto-foto itu, satu foto memperlihatkan ia dan ayahnya di depan rumah saat peresmian perusahaan keluarga. Ayah, maaf aku belum bisa pertahankan semuanya, bisiknya. Di tengah keputusasaan itu, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Erika nyaris tak menjawab, tapi ia akhirnya mengangkat. Halo, ini Erika. Saya Dion. Saya mendengar tentang kasus Anda dari salah satu mantan rekan ayah Anda. Saya pengacara. Dan saya percaya Anda dijebak. Erika terdiam. Suara pria itu terdengar muda namun tenang dan profesional. Saya tahu ini mendadak, tapi saya punya waktu dan niat membantu Anda. Tak perlu bayar saya sekarang. Yang penting, Anda percaya bahwa Anda bisa bangkit. Masih ada celah hukum yang bisa kita kejar. Erika menelan ludah. Di tengah gelapnya jalan yang ia tempuh, suara Dion seperti seberkas cahaya samar. Kenapa Anda ingin membantu saya? Karena saya benci ketidakadilan, jawab Dion singkat. Dan saya percaya, yang terjadi pada Anda adalah bentuk ketidakadilan yang paling kejam, pengkhianatan dari orang terdekat. Erika terdiam lama. Lalu, untuk pertama kalinya setelah sekian hari, ia mengangguk, meski hanya pada dirinya sendiri. Baik. Saya terima bantuan Anda, Pak Dion. Langit mendung menggantung rendah ketika Erika berdiri di depan rumah kontrakan mungil yang kini menjadi tempat tinggalnya. Rumah itu jauh dari kata layak untuk seorang pewaris perusahaan besar. Dindingnya lembab, perabotannya seadanya, dan atapnya bocor saat hujan pertama turun malam itu. Erika duduk bersandar di kasur tipis di sudut ruangan, memeluk lutut sambil menatap langit-langit. Ia mencoba merangkai kenyataan. Rumahnya sudah pindah tangan. Saham milik almarhum ayahnya direbut paksa. Bahkan dia kini berutang karena tuntutan ganti rugi yang dimenangkan Arman dan Bu Ratna. Yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan harta itu, melainkan kenyataan bahwa orang yang pernah ia cintai dan anggap keluarga, kini dengan tega menginjak-injaknya. Suatu malam, Erika melihat sebuah berita di televisi tua milik tetangganya. Wajah Arman muncul, tersenyum, diwawancarai oleh reporter karena keberhasilan menyelamatkan perusahaan keluarga dari krisis. Di sebelahnya berdiri Bu Ratna dengan kebaya glamor, memamerkan senyum palsunya. Erika tak kuat. Ia keluar rumah dan duduk di trotoar gelap, membiarkan air matanya jatuh. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Namun tiba-tiba, sebuah suara berat namun tenang memecah kesunyian. Kalau kamu benar-benar kalah, kamu nggak akan keluar dari rumah dan menatap langit malam begini. Erika menoleh. Dion berdiri di sana dengan jaket hitam dan map di tangannya.
Kamu kelihatan butuh secangkir kopi dan sedikit rasa percaya diri, lanjutnya sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, Erika dan Dion mulai bekerja dari ruang tamu rumah kontrakan. Dion membawa beberapa berkas yang sudah ia kumpulkan. Ternyata, banyak kejanggalan dalam dokumen warisan yang digunakan oleh Arman dan Bu Ratna. Lihat ini, Dion menunjukkan satu dokumen fotokopi. Tanda tangan almarhum ayahmu berbeda di dua surat wasiat yang katanya asli. Goresannya, tekanan penanya, bahkan jenis tintanya tidak sama. Kita bisa curigai pemalsuan. Erika menyimak dengan saksama. Tapi mereka menang di sidang. Karena bukti yang kamu bawa belum cukup kuat. Tapi aku punya jalur lain. Kita ajukan banding. Kita juga kumpulkan bukti baru. Mungkin butuh waktu, tapi kita bisa dobrak mereka dari dalam. Erika menghela napas dalam. Untuk pertama kalinya, ada rasa harapan yang tumbuh. Dan kita butuh satu lagi. Dion menatap Erika lekat. Seseorang dari dalam keluarga yang tahu kebusukan mereka. Mendengar itu, Erika teringat satu nama, Tante Sari, adik dari mendiang ayahnya yang dulu menjauh karena tak setuju dengan pernikahan ayah Erika dengan Bu Ratna. Keesokan harinya, Erika menemui Tante Sari di rumah lamanya di Bandung. Wanita tua itu tampak kaget dan ragu saat membuka pintu. "Erika?" tanyanya. "Iya, Tante. Aku datang bukan minta warisan. Aku cuma mau tahu, apakah Tante tahu apa yang sebenarnya terjadi dulu?" Tante Sari menatapnya lama. Lalu, air matanya mengalir. Ia mempersilakan Erika masuk, lalu membuka lemari tua dan mengambil sebuah kotak kecil berisi jurnal, surat-surat lama, dan rekaman suara. "Ini semua milik ayahmu." Ia pernah curiga bahwa Bu Ratna dan Arman menyembunyikan sesuatu. Tapi sebelum dia bisa bertindak, dia mendadak jatuh sakit dan meninggal. Erika membuka jurnal itu. Di dalamnya ada catatan tentang beberapa rekening tersembunyi, aliran dana mencurigakan, serta nama-nama notaris yang sempat didekati Bu Ratna. Tante Sari memegang tangan Erika. "Nak, saat kamu kecil, ayahmu bilang kamu adalah penerus yang ia percaya. Jangan biarkan mereka mengambil semua warisan hidupmu, termasuk harga diri." Erika tak bisa berkata-kata. Tapi matanya berbicara. Ada api kecil yang kembali menyala di sana. Sementara itu, di tempat lain, Arman mulai kelimpungan. Salah satu proyek yang ia pamerkan sebagai sukses besar, ternyata bangkrut karena salah kelola. Beberapa investor lama mengundurkan diri karena tak lagi percaya kepadanya. Ia tak tahu bahwa Erika diam-diam sedang kembali bergerak. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan strategi. "Arman itu seperti tikus yang gigit kabel rumah sendiri," kata Dion sambil menyusun kronologi data. Dia pikir dia menang, padahal perlahan dia menggali lubang untuk dirinya sendiri. Erika tersenyum kecil. "Kali ini, aku akan hadapi mereka bukan dengan emosi, tapi dengan kecerdasan." Di akhir episode ini, Erika berdiri sendiri di depan gedung bekas kantor ayahnya, yang kini dikuasai Arman. Ia tidak lagi menatap dengan marah, melainkan dengan tenang. "Selangkah demi selangkah, aku akan rebut semua kembali." Dan saat angin sore berembus menyapu rambutnya, suara dalam hatinya bergema mantap, "Aku bukan korban. Aku adalah api yang sempat padam, tapi kini menyala lebih besar dari sebelumnya." Pagi itu, Erika duduk di depan meja kerja sederhana dengan laptop bekas dan setumpuk dokumen warisan yang perlahan-lahan mulai ia pahami. Di sampingnya, Dion menuangkan kopi dari termos ke dua cangkir kecil. Ia meletakkan satu di depan Erika. "Kalau kamu mau bangkit, kamu harus mulai dari satu hal penting," ujar Dion sambil menunjuk ke arah jurnal ayah Erika. "Validasi semua catatan ini. Kalau terbukti, kita punya bom besar untuk menjatuhkan mereka secara hukum." Erika mengangguk mantap.
Ia menghubungi beberapa bank untuk memverifikasi nomor rekening yang tertera di jurnal, mengatur pertemuan dengan mantan notaris ayahnya, dan menelusuri aliran dana lama lewat seorang kenalan ayahnya yang bekerja di lembaga keuangan. Semuanya dilakukan dalam diam, tanpa gembar-gembor. Sementara itu, hubungan antara Erika dan Tante Sari semakin erat. Sang tante kini mendampingi Erika sebagai sosok ibu yang seharusnya ia punya sejak dulu. Mereka sering berbincang hingga larut malam, membahas masa lalu ayah Erika dan bagaimana beliau begitu mencintai putri semata wayangnya. "Ayahmu itu keras, tapi hatinya lembut," ucap Tante Sari sambil menyerahkan foto lama ayah Erika bersama bayi kecil di pelukannya, Erika sendiri. Dia tahu ada yang gak beres sejak awal menikahi Bu Ratna. Tapi dia diam. "Demi kamu." Erika menggigit bibir. "Dan aku justru pernah percaya bahwa Arman mencintaiku." Tante Sari memegang tangan keponakannya. "Kadang orang baru belajar setelah terbakar. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu bangkit, nak. Dari puing-puing itu, kamu mulai membangun lagi." Dalam pergerakannya, Erika juga mulai membangun jejaring baru. Ia menghubungi beberapa mantan kolega ayahnya. Mereka yang dulu undur diri karena tak tahan dengan kelicikan Arman dan Bu Ratna. Tak disangka, salah satu dari mereka, Pak Anjas, bersedia menjadi saksi. "Saya dulu staf keuangan Pak Dimas, ayahmu. Saya lihat sendiri saat Bu Ratna menyuruh seseorang menyalin surat warisan, lalu memaksa Pak Dimas tanda tangan saat beliau sakit keras. Saya bisa bersaksi kalau dibutuhkan." Erika dan Dion saling pandang. Ini adalah salah satu titik balik paling penting, kesaksian langsung. Namun, mereka masih butuh satu hal lagi, bukti visual. Rekaman. Bukti bahwa dokumen waris benar-benar dipalsukan secara fisik dan disahkan oleh notaris palsu. Sementara itu, kehidupan Arman mulai retak dari dalam. Beberapa proyek gagal, investor hengkang, dan staf mulai curiga terhadap manajemen keuangan yang semakin kacau. Bu Ratna, yang biasanya tampil penuh percaya diri, mulai sering sakit kepala dan mengeluh kehilangan kontrol atas keuangan. "Semua berantakan karena kamu," semprot Bu Ratna pada Arman saat mereka makan malam. "Kalau kamu gak ikut campur, semua gak akan begini." Arman membanting gelas ke meja. Bu Ratna menatapnya tajam. "Kamu pikir aku mau lihat kamu hancur? Semua ini demi kamu. Demi kita." Namun, di balik argumen itu, benih kehancuran sudah tumbuh. Dan Erika hanya perlu satu dorongan lagi untuk membuat bangunan palsu itu runtuh. Beberapa hari kemudian, Dion membawa satu flash disk yang sangat berharga. "Aku dapat dari kenalan notaris senior. Ini rekaman CCTV dari kantor notaris gadungan yang digunakan Bu Ratna. Lihat sendiri." Erika memasukkan flash disk ke laptop, dan layar menampilkan rekaman video. Terlihat jelas Bu Ratna memberikan amplop tebal kepada seorang pria tua yang mencetak dokumen di printer butut. Lalu, pria itu menyodorkan surat yang kemudian ditandatangani Bu Ratna sendiri, menggunakan nama almarhum ayah Erika. Erika tak berkedip. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal, tapi suaranya tenang saat berkata, "Ini dia. Ini bukti kunci kita." Beberapa hari kemudian, Erika dan Dion mengajukan gugatan balik. Kali ini bukan soal pembagian warisan, tetapi kasus pidana, pemalsuan dokumen hukum, manipulasi data warisan, dan penipuan dalam proses legal. Erika tak lagi sendiri. Bersama Dion, Tante Sari, dan para saksi yang bersedia bicara, ia mulai mengatur strategi dengan rapi. Sambil memandangi papan investigasi di dinding rumah kontrakannya, Erika bergumam, "Aku tidak akan balas dendam dengan emosi. Aku akan balas dengan keadilan." Di ujung episode, Erika berdiri di sebuah rooftop gedung tinggi. Angin malam berembus kencang, rambutnya berkibar,
dan kota gemerlap menyala di bawah sana. Dion berdiri di sampingnya. Kamu sadar enggak? Dulu kamu bilang kamu kalah. Tapi sekarang, kamu bukan cuma bangkit. Kamu jadi lebih kuat. Erika tersenyum samar. Aku hanya ingin satu hal, Dion. Bukan kekayaan. Bukan balas dendam. Tapi, kebenaran. Dan kalau aku bisa meraihnya dengan cara yang benar, maka semua penderitaanku kemarin tidak sia-sia. Hujan gerimis turun saat Erika dan Dion keluar dari kantor pengacara malam itu. Keduanya memutuskan untuk tidak pulang langsung. Ada satu tempat yang perlu mereka datangi, rumah Tante Sari. Tante Sari sudah menunggu dengan secangkir teh hangat di tangan dan sebuah kotak kayu kecil di atas meja. Saat Erika duduk, wanita paruh baya itu menyerahkan kotak tersebut tanpa banyak kata. Ayahmu menyimpannya di tempat tersembunyi. Aku baru menemukannya saat membereskan barang-barangnya di gudang rumah lama. Erika membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas tua, beberapa buku jurnal, dan sebuah flash disk kecil yang dibungkus kain beludru. Di sampingnya, ada surat bertuliskan tangan ayahnya. Jika suatu hari aku tidak ada, dan ada yang mencoba mengambil yang bukan miliknya, Erika, buka ini. Tangan Erika gemetar saat membacanya. Dion yang duduk di sampingnya langsung menyalakan laptop dan memasukkan flash disk itu. Layar terbuka dengan folder bernama Rekam Jejak Keuangan Pribadi Perusahaan. Erika dan Dion menahan napas saat membuka file demi file. Laporan keuangan rahasia, daftar rekening luar negeri, bukti transfer dari dan ke rekening milik Arman, dan sebuah jurnal harian digital yang ditulis oleh ayah Erika sendiri. Tahun 2016. Arman mulai memanfaatkan posisinya di perusahaan. Aku tahu dia punya proyek fiktif. Tapi aku diam. Karena Erika terlalu mencintainya. 2018, aku tahu Bu Ratna memalsukan beberapa dokumen. Bahkan ada notaris gadungan yang dipakai untuk mengubah sebagian nama pemilik saham. 2020, aku sadar, mereka mengincar segalanya. Tapi aku tidak punya waktu banyak. Aku harap Erika suatu hari cukup kuat untuk membaca semua ini. Erika menutup laptop. Matanya basah. Bukan karena kelemahan, tetapi karena tekad yang baru menyala. Semua bukti yang selama ini tersembunyi kini ada di tangannya. Dion, ini bukan hanya soal warisan. Ini penipuan bertahun-tahun. Ini pengkhianatan terhadap ayahku. Dion mengangguk. Dan kita bisa gunakan semuanya. Tapi kita harus pelan. Strategi kita bukan menyerang terang-terangan. Kita buka perlahan, satu persatu. Erika mengangguk. Kita buat mereka runtuh oleh keserakahan mereka sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman mulai panik. Salah satu proyek investasinya macet. Seorang investor mengancam akan menarik dana karena laporan keuangan tidak transparan. Ia pulang ke rumah dengan emosi meledak-ledak. Semua kacau, bentaknya di hadapan Bu Ratna. Kenapa kamu panik begitu? Tenang, kita masih punya rumah ini, saham itu, dan properti di Bali. Arman menatap ibunya dengan mata merah. Dan kamu yakin itu aman? Kalau Erika benar-benar buka mulut, kita bisa dipenjara. Bu Ratna tercekat. Ia menengok ke kanan-kiri, memastikan tak ada yang menguping. Kita harus cari notaris itu. Pastikan dia bungkam. Kalau perlu, kasih uang lagi. Arman menggertakkan gigi. Kalau dia buka suara, habis kita. Erika dan Dion bergerak cepat. Mereka menemui Pak Anjas, mantan staf keuangan ayahnya, dan memperlihatkan semua dokumen. Pak Anjas terpukau. Saya tahu semua ini. Tapi saya kira Pak Dimas sudah hapus semua jejak. Beliau lebih cerdas dari yang kita kira, jawab Dion. Pak, Anda siap bersaksi?
Pak Anjas mengangguk mantap. Saya siap. Mereka juga berhasil menghubungi salah satu mantan staf notaris resmi ayah Erika, yang menyebutkan bahwa surat waris resmi tidak pernah diterbitkan karena ditarik secara sepihak saat Pak Dimas sakit. Bukti ini memperkuat bahwa dokumen yang kini digunakan oleh Bu Ratna dan Arman adalah hasil rekayasa. Sambil terus mengumpulkan bukti, Erika dan Dion menyewa penyelidik swasta untuk melacak jejak keuangan Arman yang lebih dalam. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan bahwa Arman diam-diam menyalurkan dana perusahaan lama ke rekening pribadi atas nama orang lain. Diduga selingkuhannya yang tinggal di apartemen mewah. Kalau kita punya semua ini, kenapa nggak langsung lapor polisi? Tanya Erika. Dion menggeleng. Kita harus menunggu momen yang tepat. Kita buat gugatan pidana, tapi juga siapkan gugatan perdata untuk pengembalian aset. Satu pukulan di meja sidang, biar semua terungkap sekaligus. Erika tersenyum dingin. Kali ini, aku yang akan berdiri di depan ruang sidang. Tapi bukan sebagai orang yang kalah. Beberapa hari kemudian, Erika mengunjungi makam ayahnya. Ia berdiri di sana dengan pakaian serba hitam, angin berhembus pelan. Ayah, aku dulu lemah. Tapi sekarang aku bangkit. Aku janji, aku akan bersihkan nama baik ayah. Aku akan rebut kembali semuanya. Dengan caraku. Dengan cara ayah mengajariku, menghormati hukum dan tidak jadi serigala rakus seperti mereka. Ia meletakkan satu bunga mawar putih di pusara dan berbalik dengan langkah mantap. Di akhir episode, Erika mengadakan pertemuan kecil di sebuah kafe dengan investor lama perusahaan ayahnya. Mereka yang dulu meninggalkan perusahaan karena merasa ditipu Arman. Dengan tenang dan penuh percaya diri, Erika berkata, "Saya tidak datang untuk meminta uang. Saya datang untuk mengembalikan martabat. Kalau kalian percaya pada saya, kita akan bangun perusahaan baru. Bersih, jujur, tanpa campur tangan orang-orang rakus." Para investor saling pandang. Salah satu dari mereka mengangguk pelan. "Kalau kamu bisa tunjukkan bukti kebenaranmu, Erika, kami bersamamu." Erika tersenyum. Tunggu tanggal mainnya. Hari itu matahari bersinar terang. Erika, mengenakan blazer putih dan celana panjang abu-abu, berjalan mantap menuju kantor notaris yang dulu pernah bekerja sama dengan almarhum ayahnya. Bersama Dion, ia membawa berkas tebal penuh bukti pemalsuan dokumen dan transfer ilegal yang dilakukan Arman dan Bu Ratna. Mereka disambut oleh seorang pria paruh baya, Pak Gunarto, notaris senior yang wajahnya masih mengingat betul siapa Erika. "Aku ingat kamu, anak Pak Dimas," ucapnya lirih. "Beliau orang jujur. Sayang sekali semua jadi seperti ini." Erika meletakkan berkas di atas meja. "Pak Gan, saya tahu ini bukan hal kecil. Tapi tolong lihat ini. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa surat warisan yang sekarang digunakan Bu Ratna dan Arman itu palsu. Mereka bahkan mengganti notaris dan menyuap staf rumah sakit untuk mencatat surat tersebut seolah ditandatangani saat ayah sakit." Pak Gunarto mengerutkan kening. Tangannya mulai membuka lembar demi lembar dokumen, matanya membaca cepat namun tajam. Setelah 15 menit hening, ia menatap Erika dengan ekspresi berat. "Kalau semua ini benar, ini bukan sekadar pemalsuan surat waris. Ini skandal hukum. Mereka bisa dijerat pasal berlapis. Tapi kamu siap, Erika? Ini akan mengguncang semuanya, termasuk reputasi keluarga." Erika mengangguk tenang. "Saya sudah kehilangan nama baik karena difitnah. Sudah saatnya saya rebut lagi, bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran." Sementara itu, di rumah mewah Bu Ratna, Arman terlihat cemas. Ia baru saja menerima surat pemanggilan dari kejaksaan untuk investigasi awal terkait laporan anonim yang menuduhnya melakukan penggelapan aset dan pemalsuan dokumen waris.
Bu Ratna panik. Kamu bilang semua sudah aman, Arman. Kenapa sekarang malah dapat surat pemanggilan? Aku juga nggak tahu, Bu. Mungkin ada orang dari dalam yang membocorkan. Atau Erika. Mereka tak tahu, Erika memang sengaja mengirimkan laporan awal ke kejaksaan, lengkap dengan identitas saksi anonim dan dokumen pendukung tahap pertama. Itu belum semuanya. Dia masih menyimpan pukulan utama di kantor hukum Dion. Sementara tim pengacara menyusun gugatan perdata dan pidana yang akan diajukan secara bersamaan, Erika duduk di ruang meeting membahas taktik bersama Dion dan dua pengacara senior lainnya. Langkah pertama adalah gugatan warisan. Kita tarik kembali semua aset yang diambil atas dasar dokumen palsu, termasuk rumah utama dan aset perusahaan yang telah dijual, jelas Dion. Langkah kedua, tanya Erika. Langkah kedua, kita gugat Arman atas nama perdata dan pidana untuk pencucian uang dan penggelapan aset perusahaan. Kita lampirkan bukti transfer ke rekening selingkuhannya yang sekarang tinggal di apartemen di Menteng. Erika menyeringai. Dia pikir dia licik. Tapi dia lupa, aku anak Dimas Rahardian. Di hari berikutnya, surat gugatan resmi dilayangkan ke pengadilan. Kabar itu cepat menyebar ke media bisnis dan hukum. Nama Arman dan Bu Ratna jadi bahan bisik-bisik tajam di kalangan pengusaha dan notaris. Tak lama, surat dari bank yang membekukan aset milik Arman juga turun. Semua rekening atas nama dia dan Bu Ratna dihentikan sementara karena investigasi pencucian uang. Apa? Arman membanting telepon. Mereka nggak bisa begitu saja membekukan asetku. Namun Bu Ratna tak kalah marah. Ia menerima surat dari Asosiasi Perhiasan, tempat dia dulu sering bergaul dan berbelanja mewah. Akibat penyelidikan dan tekanan sosial, ia dibekukan dari keanggotaan eksklusif yang selalu dibanggakannya. Tak tinggal diam, Arman mencoba menyerang balik. Ia menemui seorang pengacara kotor dan mencoba membuat tuntutan balik ke Erika atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun sang pengacara justru menolak dengan tegas. Maaf, Pak Arman. Saya sudah lihat dokumen-dokumen Erika. Ini bukan pencemaran nama baik. Ini kebenaran yang tertunda. Mendengar itu, Arman mengamuk. Sementara sang pengacara hanya menghela napas dan berujar. Orang yang bermain kotor akan jatuh oleh jebakan yang ia buat sendiri. Kembali ke Erika, ia bersiap menghadapi hari sidang pertama. Hari itu tiba dengan langit mendung. Erika melangkah masuk ke ruang sidang mengenakan blazer hitam dan kalung sederhana milik ibunya. Di belakangnya, Dion dan tim hukum berjalan mantap. Ruang sidang dipenuhi wartawan, pengusaha yang penasaran, dan bahkan investor lama ayahnya. Semua mata tertuju pada Erika. Tak lama, Arman dan Bu Ratna datang dengan raut wajah tegang, berbeda jauh dari tawa mereka beberapa minggu lalu saat menang di sidang warisan. Hakim membuka sidang. Erika duduk di kursinya dengan tenang, menyapa dengan anggukan kecil. Kali ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai pemilik kendali. Di akhir episode, sidang ditunda sementara karena hakim memerlukan waktu untuk meninjau bukti-bukti tambahan. Namun aura kemenangan sudah mulai terasa di pihak Erika. Beberapa media mulai menulis berita. Erika Rahardian membawa bukti mengejutkan dalam sengketa warisan, kasus berpotensi menyeret banyak nama besar. Sementara itu, di apartemen mewah selingkuhan Arman, seseorang membuntuti wanita muda yang selama ini dibiayai Arman. Ia mengambil foto-foto aktivitasnya, menyusup ke tempat sampahnya, dan mengirimkan semua ke Erika. Dion membuka email sore itu dan berkata, "Erika, kita dapat jackpot. Wanita ini ternyata punya hubungan bisnis gelap juga. Dan sebagian dana itu masuk ke rekening Bu Ratna." Langit mendung menyelimuti kota pagi itu, seolah menjadi cerminan dari luka yang masih tersisa dalam hati Erika. Namun,
Berbeda dari sebelumnya, kini wajah Erika tak lagi menunjukkan kepedihan. Wajah itu tenang, matanya teduh namun tajam, bibirnya terkatup rapat namun menyimpan keyakinan. Ia tak datang untuk membalas dendam secara murahan. Tidak dengan kemarahan, tidak dengan sumpah serapah. Ia datang untuk menang, dengan elegan. Sejak kasus pemalsuan dokumen dan warisan terbongkar perlahan, Erika bekerja dalam diam. Ia dan Dion menyusun strategi. Mereka tahu bahwa untuk bisa benar-benar menjatuhkan Arman dan Bu Ratna, mereka harus memainkan permainan yang sama. Permainan legal, rapi, dan cerdas. Tidak cukup hanya dengan rekaman dan jurnal, mereka butuh kepercayaan dari orang-orang yang pernah mendukung ayah Erika dahulu. Erika duduk di ruang kerja kecilnya yang baru. Bukan kantor mewah, hanya sebuah coworking space di sudut Jakarta Selatan. Tapi justru dari ruangan inilah rencana besar dimulai. Di dinding depannya, terpampang nama perusahaan barunya yang baru diurus secara diam-diam, Sinar Lintang Investama. Nama yang diambil dari puisi kesukaan almarhum ayahnya. Dion masuk membawa tumpukan dokumen. Surat permohonan gugatan perdata sudah selesai, tinggal kamu tanda tangan. Kita nggak perlu gegabah, tapi kita harus tepat waktu. Kalau kita tunggu lebih lama, aset-aset itu bisa dialihkan lagi, katanya tegas. Erika mengangguk. Kita main bersih. Kita gunakan semua yang sah dan legal. Aku nggak mau aib keluarga diumbar. Tapi mereka harus bertanggung jawab. Sementara itu, di tempat lain, Arman dan Bu Ratna masih larut dalam euforia kemenangan. Rumah peninggalan orang tua Erika kini mereka renovasi besar-besaran. Perabot diganti, lukisan tua peninggalan ayah Erika dibuang begitu saja. Arman bahkan mulai membangun kantor cabang baru dari perusahaan ayah Erika, yang kini dianggap miliknya. Tapi satu hal yang tak mereka sadari, kepercayaan publik mulai luntur. Salah satu investor lama, Pak Wijaya, yang dulu sangat dekat dengan ayah Erika, menerima undangan makan siang dari Erika. Makan siang itu sederhana, hanya di warung tenda Padang favorit ayahnya dulu. Tapi disitulah keajaiban dimulai. Pak, saya tahu saya sudah kalah di sidang pertama. Tapi saya tidak menyerah. Saya punya bukti bahwa ada pemalsuan tanda tangan, notaris gadungan, dan penyalahgunaan nama perusahaan. Saya hanya butuh satu hal dari Bapak, waktu untuk menjelaskan. Pak Wijaya menatap Erika lekat-lekat, lalu tersenyum. Kamu punya mata yang sama seperti ayahmu. Tegas, tapi jujur. Baik, Erika. Aku akan dengar. Hari-hari berikutnya diisi Erika dengan menjalin kembali hubungan dengan orang-orang yang pernah mempercayai ayahnya. Mantan mitra, mantan karyawan senior, bahkan mantan auditor internal perusahaan. Pelan-pelan, jaringan itu kembali terbentuk. Mereka tidak hanya bersimpati pada Erika, tapi juga merasa tertipu oleh Arman yang kini berlagak seperti pemilik sah perusahaan. Erika tak hanya fokus pada gugatan hukum, ia juga mulai menghidupkan kembali lini bisnis lama milik ayahnya yang dulu tak digarap serius. Investasi hijau dan energi terbarukan. Ia menggaet komunitas anak muda, menggandeng inkubator startup, dan memperkuat merek perusahaannya dengan citra bersih dan transparan. Dunia bisnis mulai melirik kembali Erika. Sementara itu, Dion menyusun berkas-berkas untuk gugatan baru yang berisi. Gugatan atas pemalsuan dokumen waris. Gugatan atas penyalahgunaan aset perusahaan. Gugatan perdata terkait kerugian pribadi Erika atas pengalihan saham secara ilegal. Semua berkas itu diajukan tanpa sorotan media, tanpa kehebohan. Semua dilakukan secara profesional dan terstruktur. Sore itu, Erika berdiri di depan rumah besar yang dulu adalah milik keluarganya. Kini rumah itu tampak megah, penuh pilar-pilar baru dan taman buatan yang dibuat berlebihan. Tapi bagi Erika, tak ada lagi kehangatan di sana.
Dion menghampiri sambil menyerahkan satu map merah. Surat panggilan pertama sudah dikirim ke Arman dan ibunya. 2 minggu lagi kita sidang. Erika menatap rumah itu sekali lagi, lalu berkata pelan. 2 minggu lagi, aku mulai memulihkan apa yang menjadi hakku. Tapi yang lebih penting, aku pulihkan harga diriku. Sementara itu, Bu Ratna yang tengah sibuk menyiapkan pesta ulang tahunnya yang mewah, tak menyadari bahwa badai akan segera datang. Ia tertawa-tawa di ruang tamu sambil mencoba gaun desainer barunya. Sesekali memamerkan foto rumah baru di media sosial. Lihat, semua tamu penting sudah konfirmasi hadir, men. Kita harus bikin acara ini jadi pembuktian bahwa kita itu pemenang, katanya sambil tersenyum puas. Arman meneguk anggurnya dan tertawa. Iya, Bu. Dan Erika itu sekarang bukan siapa-siapa. Kita udah ambil semua dari dia. Tapi tawa itu tak akan bertahan lama. Satu demi satu, undangan penting mulai membatalkan kehadiran. Investor lama yang dijadwalkan hadir malah menemui Erika. Bahkan media yang tadinya siap meliput pesta Bu Ratna kini justru mengirim wartawan untuk menggali kebenaran soal pemalsuan dokumen waris. Dunia mulai berbalik arah. Beberapa hari sebelum pesta ulang tahun itu digelar, Erika berdiri di ruang rapat bersama para investor dan tim barunya. Ia menunjukkan presentasi rencana ekspansi bisnis yang ia buat sendiri. Bukan untuk menyaingi Arman, tapi untuk membangun ulang nama besar ayahnya yang dulu dicoreng. Visi kita bukan sekadar membalas. Visi kita adalah membangun ekosistem bisnis yang jujur dan berdampak. Kita mulai dari sini, ucap Erika lantang. Para investor memberikan tepuk tangan. Di balik layar, Dion tersenyum puas. Mereka akan hancur bukan karena kita dorong jatuh, tapi karena mereka menggali kuburnya sendiri. Dan di saat itu juga, Erika memutuskan satu hal. Ia akan datang ke pesta ulang tahun Bu Ratna. Bukan untuk mengumbar dendam, tapi untuk memberi tamparan realita yang tak bisa dibantah siapapun. Pesta ulang tahun Bu Ratna digelar di ballroom hotel mewah di pusat kota. Lengkap dengan dekorasi emas dan ungu yang mencolok, chandelier berkilau, dan alunan musik klasik dari kuartet gesek profesional. Para tamu berdatangan dengan busana terbaik mereka. Para sosialita, kolega bisnis Arman, dan teman-teman arisan Bu Ratna hadir. Sebagian karena sungkan, sebagian lagi karena penasaran akan kejayaan keluarga ini. Bu Ratna sendiri tampil mencolok dengan gaun berkilau penuh payet, mahkota kecil di kepala, dan perhiasan berlian mencolok di leher serta jari-jarinya. Ia berdiri di tengah ruangan dengan bangga, menyambut tamu satu persatu, sesekali melempar senyum sinis, seolah mengatakan, "Lihat, aku sudah menang." Arman berdiri tak jauh dari ibunya, tersenyum penuh percaya diri sambil menyapa rekan-rekan bisnis yang hadir. Ia mengenakan setelan hitam klasik dengan jam tangan mewah mencolok di pergelangan. Dari kejauhan, keduanya tampak seperti keluarga terpandang yang sedang menikmati puncak kejayaan. Tapi semuanya berubah dalam hitungan menit. Tepat saat jam menunjukkan pukul 20, lampu ballroom meredup. Semua mata mengarah ke panggung utama. Pembawa acara naik ke atas panggung, memegang mikrofon dan berkata, "Sebelum kita meniup lilin ulang tahun, ada tamu spesial yang ingin menyampaikan pesan. Kami persilakan, Ibu Erika." Ruangan langsung riuh. Sebagian besar tamu menoleh ke arah pintu masuk. Dan di sanalah Erika berdiri. Dengan gaun hitam elegan yang sederhana tapi berkelas, rambut disanggul rapi, dan hanya mengenakan satu kalung mutiara putih yang pernah diberikan ayahnya dulu, Erika melangkah masuk dengan kepala tegak. Ia tak perlu banyak aksesori. Kepercayaan dirinya adalah perhiasan yang paling memukau malam itu. Bu Ratna mematung. Arman mendesis, "Apa dia gila datang ke sini?" Tapi Erika hanya tersenyum tipis dan naik ke atas panggung. Suasana langsung sunyi. Tak ada lagi tawa.
Semua mata tertuju padanya. Erika mengambil mikrofon, dan suaranya terdengar tenang namun tegas. Selamat malam semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan satu kabar penting. Hari ini, saya datang bukan untuk mengganggu perayaan. Saya datang membawa kebenaran. Ia mengangkat satu map berstempel merah tebal. Ini adalah surat penyitaan aset rumah yang selama ini ditempati oleh Ibu Ratna dan Arman. Berdasarkan putusan Kementerian Agraria dan temuan baru di Bareskrim, ditemukan bahwa rumah tersebut dialihkan secara ilegal melalui dokumen palsu dan penggunaan notaris yang tidak terdaftar. Erika menatap langsung ke arah Arman dan Bu Ratna. Dalam waktu 3 hari, rumah itu akan dikosongkan dan dikembalikan kepada negara, untuk kemudian dikembalikan kepada pihak ahli waris yang sah, yaitu saya. Gemerisik dan bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Sebagian dari mereka langsung mengeluarkan ponsel, membuka berita. Beberapa bahkan merekam. Salah satu wartawan yang diam-diam menyamar sebagai tamu sudah bersiap dengan kamera kecilnya. Tapi itu belum semuanya, lanjut Erika. Ia memberikan isyarat, dan dari pintu masuk, 2 petugas berseragam Polda Metro masuk ke ballroom, disusul oleh seorang petugas kejaksaan. Berdasarkan penyelidikan yang telah berlangsung beberapa minggu, Arman Prasetya dan Ratna Dewi secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen warisan, penyalahgunaan wewenang, dan penipuan aset. Dan malam ini, mereka menerima surat pemberitahuan untuk hadir dalam sidang pidana perdana minggu depan. Wajah Bu Ratna langsung pucat. Kakinya lemas, dan ia harus berpegangan pada meja. Arman mencoba maju ke depan, tapi ditahan oleh petugas. Ini tidak sah. Kamu nggak bisa seenaknya bikin malu orang di depan umum begini, teriaknya. Erika menatapnya datar. Kamu yang bikin aib ini. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Dan malam ini, semua orang melihatnya. Bu Ratna mulai menangis. Kamu tega, Erika, tega kamu mempermalukan ibu mertuamu sendiri di ulang tahun. Bukan aku yang mempermalukan ibu, kata Erika perlahan. Ibu mempermalukan diri sendiri dengan keserakahan. Seluruh ruangan hening. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi kemewahan yang bisa menyembunyikan kebusukan yang mulai terbuka. Beberapa tamu mulai keluar dari ballroom dengan canggung. Yang lain diam-diam mengambil foto dokumen yang dipegang petugas. Erika menyerahkan mikrofon kembali ke pembawa acara, lalu menatap seluruh tamu. Terima kasih sudah mendengarkan. Malam ini, aku tidak datang sebagai korban. Aku datang sebagai perempuan yang memilih untuk bangkit, dengan kepala tegak. Ia berbalik dan meninggalkan ballroom. Langkahnya ringan, tanpa rasa takut sedikit pun. Di luar ballroom, udara malam terasa segar. Dion menunggu di mobil, dan saat Erika masuk, ia berkata, "Itu tadi, luar biasa. Aku nggak pernah lihat kamu setenang itu." Erika menatap keluar jendela. Aku sudah pernah kehilangan semuanya. Hari ini aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Tapi aku nggak pernah ingin menghancurkan mereka. Aku hanya mau mereka mempertanggungjawabkan semuanya. Dion tersenyum. Kamu tahu, banyak orang di dalam tadi akan berpihak padamu sekarang. Biarkan saja. Aku nggak butuh pembelaan mereka. Aku cuma butuh kebenaran berdiri sendiri. Mobil melaju meninggalkan hotel. Sementara di dalam, pesta mewah berubah menjadi arena panik. Arman dan Bu Ratna tak bisa lagi menyembunyikan segalanya. Jalan menuju kehancuran mereka sudah terbuka lebar, dan Erika tak perlu menyentuh apa-apa untuk menjatuhkannya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi oleh wartawan, aktivis hukum, dan masyarakat umum yang penasaran dengan kasus besar yang telah mengguncang media sosial dan portal berita selama seminggu terakhir. Sidang pidana pertama Arman Prasetya dan Ratna Dewi. Sorotan publik tak main-main. Pasalnya,
Mereka bukan orang biasa, melainkan figur yang dikenal dalam lingkaran bisnis dan sosialita elit ibu kota. Erika datang pagi itu bersama tim hukumnya, lengkap dengan dokumen dan saksi ahli. Ia tidak memakai busana mencolok. Hanya setelan jas putih gading, rambut disanggul sederhana, dan wajah datar yang mencerminkan tekad dan kesiapan. Sementara itu, Arman dan Bu Ratna datang dengan wajah lesu. Tak seperti biasanya, mereka tidak diantar mobil mewah, tidak pula didampingi oleh pengacara ternama. Banyak firma hukum menolak mendampingi mereka setelah kebenaran pemalsuan dokumen warisan terungkap ke publik. Sidang dibuka dengan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Terdakwa Arman Prasetya dan Ratna Dewi terbukti memalsukan dokumen wasiat mendiang Pak Prabowo Sutrisna, mengalihkan aset kepada pihak-pihak fiktif, dan menggunakan jasa notaris palsu yang kini telah menghilang. Selain itu, mereka terbukti menjual properti perusahaan tanpa persetujuan ahli waris sah, Ibu Erika Prasetya. Gema suara jaksa bergema di ruang sidang. Kamera televisi dari luar memantau lewat layar yang dipasang di ruang terpisah. Wajah Arman tampak memucat. Ia beberapa kali menoleh ke arah ibunya yang menunduk, gemetar. Untuk membuktikan dakwaan kami menghadirkan barang bukti berupa rekaman CCTV dari kantor notaris yang digunakan, salinan asli surat warisan dari brankas firma hukum resmi milik mendiang Prabowo, dan rekaman suara dari pengakuan Arman saat negosiasi jual beli aset perusahaan. Erika yang duduk di bangku penggugat hanya menunduk pelan. Ia tahu momen ini akan datang. Momen di mana seluruh topeng akan terlepas, dan mereka yang selama ini berdiri di atas kebohongan, akhirnya harus menjawab di depan hukum. Satu persatu bukti ditampilkan di layar sidang. Pertama, rekaman CCTV dari sebuah kantor notaris kecil yang menampilkan Arman bersama dua orang yang kini tengah dicari polisi, sedang menandatangani dokumen palsu. Lalu, rekaman suara dari salah satu transaksi penjualan properti milik perusahaan ayah Erika, yang mencatat percakapan. Jangan khawatir. Suratnya udah beres. Erika nggak punya akses ke sini. Dia pikir dia masih punya hak? Udah, kita jalankan aja, asal duitnya cair cepat. Arman yang mendengar itu langsung merunduk. Beberapa hadirin menatap dengan jijik. Bahkan beberapa tamu sidang terdengar mengumpat pelan. Dan puncaknya, jaksa menghadirkan saksi ahli forensik yang membuktikan bahwa tanda tangan Pak Prabowo dalam dokumen warisan yang selama ini dipakai Bu Ratna telah direkayasa secara digital, dan aslinya menunjukkan wasiat sah yang diberikan kepada Erika sepenuhnya. Hakim mengetuk palu. Berdasarkan bukti yang sangat kuat dan tak terbantahkan, maka pengadilan menetapkan bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke tahapan pembuktian lanjutan dan pemberian tuntutan maksimal sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, terdakwa akan ditahan sementara selama proses sidang berlangsung. Tangis Bu Ratna pecah. Ia menggenggam tangan Arman yang tampak kosong, seperti kehilangan semua arah. Aku nggak mau dipenjara, aku ini ibu rumah tangga. Jeritnya. Erika, kamu tega banget. Tapi Erika hanya menatapnya dengan tenang. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Ini semua hasil perbuatan ibu sendiri. Salah satu wartawan mewawancarai tim hukum Erika saat keluar sidang. Bu Erika, apakah ini bentuk balas dendam terhadap perlakuan mereka selama ini? Erika menjawab singkat. Ini bukan balas dendam. Ini penegakan keadilan. Saya hanya menegakkan hak yang seharusnya saya miliki sejak awal. Saya percaya pada hukum. Dan hari ini, hukum bicara. Wajah Erika tersebar di berbagai media malam itu. Judul-judul berita menghiasi laman depan. Skandal warisan terbesar tahun ini. Erika menang mutlak di sidang pertama. Arman dan ibunya terancam 15 tahun penjara. Semua bukti mengerutut. Dulu diusir dan dihina,
Kini Erika berdiri sebagai wanita terkuat di tengah derita. Sementara itu, di dalam ruang tahanan sementara, Arman terduduk lesu. Ia tak lagi bisa membayangkan hari esok. Usahanya bangkrut setelah beberapa investor menarik dana. Rumah telah disita, dan kini ia ditahan. Tak ada yang tersisa dari hidupnya, selain penyesalan. Bu Ratna, dalam kondisi mental yang goyah, dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan karena serangan panik. Kabar itu hanya memperburuk situasi mereka di mata publik. Malam itu, Erika duduk sendiri di ruang kerja barunya, di kantor pusat perusahaan yang kini ia dirikan dari nol. Di meja kerjanya, hanya ada satu foto. Foto dirinya bersama ayahnya yang tersenyum sambil memegang piala penghargaan bisnis di tahun 2010. Erika menyentuh bingkai foto itu. "Aku nggak balas dendam, Pak. Aku cuma membela nama baik Papa." Telepon berdering. Dion di seberang sana, memberitahu bahwa pengadilan selanjutnya akan fokus pada ganti rugi dan restitusi. Artinya, semua harta yang sempat dialihkan akan diminta kembali. Erika mengangguk pelan. "Baik. Besok kita mulai hitungannya." Layar komputer di mejanya menampilkan rencana pengembangan perusahaan barunya. Ia sudah mulai merekrut mantan pegawai ayahnya dan menjalin kerjasama dengan investor yang dulunya ditarik paksa oleh Arman. Reputasinya kini mulai pulih, bukan karena bantuan siapa-siapa, tapi karena integritas dan kerja kerasnya sendiri. Hari-hari berlalu, dan publik kini menyaksikan kejatuhan Arman dan Bu Ratna secara perlahan namun pasti. Semua yang dulu mereka banggakan, kekuasaan, harta, dan kehormatan, hancur satu persatu seperti bangunan tua yang keropos digerus waktu. Kantor Arman yang dulu megah, kini kosong dan terpasang pelang. Disegel milik negara untuk sita aset. Rumah mereka di kawasan elit Pondok Indah, yang dulu jadi lokasi pesta meriah dan tempat Bu Ratna memamerkan perhiasan dan koneksi sosialita, kini sunyi. Ket tembok mulai terkelupas, halaman tak terurus, dan seorang satpam tampak menjaga sambil sesekali mengusir wartawan. Tak ada lagi gelak tawa Bu Ratna yang sombong. Tak ada lagi langkah Arman yang pongah. Dunia mereka telah berbalik 180 derajat. Di dalam rumah sakit, Bu Ratna hanya bisa terbaring lemah. Stroke ringan menyerangnya sejak 1 minggu lalu. Tangannya gemetar, dan ia hanya bisa bicara dengan terbata. Di matanya, ada gurat ketakutan dan penyesalan yang mendalam. Tak ada satupun teman arisan yang datang menjenguknya. Bahkan, saat ulang tahunnya ke-60 tiba, tak ada bunga, kue, apalagi pesta mewah. Hanya suara detak mesin infus dan isak tangis lirih dari wanita yang dulu paling angkuh di antara koleganya. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" Lirihnya di depan suster. Suster hanya tersenyum kaku, lalu keluar ruangan. Ia tidak punya jawaban. Tapi seluruh rumah sakit tahu siapa wanita itu, dan apa yang ia lakukan pada anak tirinya. Simpati pun enggan datang. Sementara itu, Arman yang kini berada di dalam tahanan, duduk diam dalam sel berukuran 3 kali 3 meter, mengenakan kaos lusuh dan celana panjang tahanan. Tak ada lebih banyak yang bisa ia lakukan selain menyesali. Beberapa napi di dalam sel kerap mengejeknya. "Wah, ini nih direktur perusahaan warisan yang tipu-tipu. Katanya jago main hukum, kok masuk juga? Lagian, tega banget lu sama adik lu sendiri." Arman hanya bisa menunduk. Rasa malu menyesakkan dadanya lebih dari apapun. Ia mencoba menghubungi kekasih gelapnya, wanita muda yang dulu selalu ia puja dan biayai dengan uang perusahaan. Tapi telepon tak pernah diangkat. Bahkan, sosial media sang wanita sudah menghapus semua jejak tentang dirinya. Ia ditinggalkan. Benar-benar sendiri. Sementara itu, Erika melangkah mantap di koridor gedung barunya. Kini, kantor pusat Prasetya Inti Nusantara, perusahaan baru yang ia bangun di atas reputasi lama ayahnya,
mulai bangkit dan mendapat banyak perhatian media dan investor. Di salah satu ruang meeting, Erika tengah mempresentasikan rencana pengembangan bisnis properti berkelanjutan berbasis lingkungan. Semua mata memandangnya kagum. Yang kita bangun bukan sekadar gedung, ucap Erika, tegas. Tapi kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun lewat kejujuran dan kerja keras. Di akhir rapat, semua berdiri dan memberikan tepuk tangan. Bahkan beberapa investor asing yang selama ini skeptis pun memutuskan menanamkan modal. Nama Erika Prasetya kembali harum di kalangan bisnis. Bahkan, lebih harum dari sang ayah dahulu. Di suatu sore, Erika berjalan di taman kecil dekat rumah. Ia duduk di bangku, mengenakan sweater dan celana santai. Ia menatap langit yang mulai meredup ke jingga. Dion menyusulnya, membawa 2 gelas kopi. Kau benar-benar sudah sampai di titik ini, ucap Dion sambil menyerahkan gelas. Semua yang dulu menjatuhkanmu, sekarang tak mampu berdiri. Erika tersenyum kecil. Tapi aku tidak bahagia karena itu. Aku bahagia karena aku berhasil berdiri sendiri. Aku tak ingin hidup dengan dendam, Dion. Dendam membuat orang buta. Tapi keadilan menyembuhkan. Dion mengangguk pelan. Kau lebih dari sekadar wanita kuat. Kau bijak. Dan dunia butuh lebih banyak orang sepertimu. Erika menatap langit. Angin sore berhembus lembut. Tidak ada dendam yang tersisa dalam dadanya. Hanya kekuatan. Hanya keyakinan bahwa kebenaran, betapapun lama, akan selalu menemukan jalannya. Beberapa minggu kemudian, pengadilan memutuskan hukuman. Arman dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas pemalsuan dokumen dan penggelapan aset. Bu Ratna dijatuhi 6 tahun, namun pelaksanaannya ditangguhkan karena kondisi kesehatan. Semua aset yang mereka curi dikembalikan pada negara dan kepada Erika sebagai ahli waris sah. Rumah, saham, dan properti lainnya resmi atas nama Erika kembali. Erika tak hadir di ruang sidang saat vonis dibacakan. Ia memilih menghadiri acara peresmian pusat pelatihan kewirausahaan bagi perempuan yang ia danai sendiri. Karena bukan hanya aku yang harus bangkit. Tapi banyak wanita di luar sana yang butuh ruang untuk berdiri tegak, ucapnya dalam pidato peresmian. Kini, nama Erika menjadi simbol kebangkitan perempuan dari penindasan dan pengkhianatan. Bukan karena ia balas menyakiti, tapi karena ia memilih cara yang lebih agung, melawan dengan elegan dan membuktikan lewat keberhasilan. Di satu wawancara televisi, pembawa acara bertanya, jika bisa memutar waktu, apakah Anda tetap akan menghadapi semua ini dengan cara yang sama? Erika tersenyum. Ya, karena kalau bukan karena kejatuhan itu, saya tak akan pernah tahu seberapa kuat saya sebenarnya. Gedung megah yang berdiri di pusat kota Jakarta itu kini memiliki papan nama baru, Prasetya Inti Nusantara Group. Dulu, tempat ini adalah milik perusahaan lama yang hancur oleh keserakahan Arman dan ambisi Bu Ratna. Tapi sekarang, tempat ini menjadi simbol harapan baru, keberanian, dan keberhasilan seorang wanita bernama Erika Prasetya. Hari ini, seluruh media nasional dan internasional hadir. Investor dari berbagai negara memenuhi aula utama yang dihiasi elegan. Lampu-lampu gantung kristal menyala indah, dan layar LED raksasa menampilkan video perjalanan perusahaan, dari kehancuran sampai kebangkitan. Semua menanti satu momen, pidato peresmian dari CEO baru, Erika Prasetya. Di balik panggung, Erika berdiri di depan cermin. Ia mengenakan setelan formal berwarna putih gading dengan potongan tegas, anggun, dan berwibawa. Riasan wajahnya sederhana, namun memancarkan ketegasan dan kebijaksanaan. Dion, yang kini menjabat sebagai direktur operasional perusahaan, berdiri di sampingnya. "Kau siap?" tanya Dion dengan lembut. Erika mengangguk. "Sudah lebih dari siap."
Ia menghela napas sebentar, mengingat semua yang telah ia lalui. Pengkhianatan, penghinaan, kehilangan ayah, perebutan warisan, sidang demi sidang, hingga fitnah dan ketidakadilan. Semua itu telah membentuknya menjadi wanita yang hari ini akan berdiri di atas panggung bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Saat namanya dipanggil, seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan. Erika melangkah maju dengan kepala tegak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir hari ini. Buka Erika di atas podium. Hari ini bukan hanya peresmian gedung. Ini adalah momen kelahiran kembali. Hening menyelimuti ruangan. Saya berdiri di sini, bukan karena saya lebih pintar, bukan pula karena saya lebih beruntung. Saya berdiri di sini karena saya pernah dihancurkan. Namun saya memilih untuk tidak tinggal di bawah reruntuhan. Tepuk tangan mulai terdengar. Saya pernah kehilangan semuanya, keluarga, harta, bahkan kepercayaan orang-orang. Tapi saya belajar satu hal, bahwa kita bisa kalah dalam pertempuran, tapi kita tak boleh menyerah dalam perang untuk kebenaran. Tepuk tangan semakin bergemuruh. Erika melanjutkan dengan suara mantap. Hari ini, saya mengumumkan bahwa perusahaan ini bukan hanya akan bergerak di bidang properti, tapi juga membuka program pelatihan dan pendanaan untuk perempuan yang ingin mandiri. Karena saya tahu, di luar sana, banyak perempuan seperti saya yang butuh kesempatan untuk berdiri kembali. Setelah pidato, Erika disambut oleh investor dan kolega. Beberapa bahkan meminta wawancara dan menyatakan kagum pada keberaniannya. Namun satu momen yang membuatnya paling terharu adalah ketika seorang wanita tua menghampirinya. Wanita itu adalah mantan karyawan perusahaan ayahnya yang dulu diberhentikan secara sepihak oleh Arman. Terima kasih, Nak Erika. Kamu sudah mengembalikan bukan hanya nama baik ayahmu, tapi juga harapan kami, ucap wanita itu sambil menggenggam tangan Erika erat. Erika menahan air mata. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bu. Demi semua yang pernah dikhianati oleh kekuasaan dan keserakahan. Sementara itu, di layar berita, wajah Arman kembali muncul. Tapi kali ini sebagai narapidana yang divonis secara sah. Tak ada lagi keangkuhan di wajahnya. Ia tampak lelah dan hampa. Bahkan, menurut berita, ia sering duduk sendiri di pojok sel, tak mau berbicara dengan siapapun. Bu Ratna yang kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, juga tak pernah lagi muncul di hadapan publik. Beberapa kali terlihat mencoba menghubungi Erika melalui pengacara. Namun Erika hanya memberikan satu pernyataan. Saya tidak membenci mereka. Tapi saya tidak perlu mereka dalam hidup saya lagi. Di malam harinya, Erika duduk di balkon rumahnya. Angin malam berhembus lembut. Ia memandangi lampu-lampu kota dari kejauhan, dengan secangkir teh hangat di tangannya. Dion duduk di sampingnya. Apa kau menyesal telah memilih jalur ini? Tanya Dion. Erika menggeleng pelan. Tidak. Aku justru bersyukur. Karena dari kehancuran itu, aku belajar jadi kuat. Aku tidak ingin menjadi orang yang membalas dengan kekerasan, atau mencaci. Aku ingin jadi bukti bahwa kemenangan terbaik adalah saat kita berdiri tegak, tanpa menjatuhkan. Dion tersenyum. Dan kamu telah melakukannya. Erika memejamkan mata sejenak. Ayah pasti bangga melihatku sekarang. Pasti, sahut Dion lirih. Dan kau tahu? Aku juga bangga. Erika tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, tawa itu tidak berisi kepedihan. Tidak lagi pahit, tapi tawa yang datang dari kedamaian. Erika bukan hanya berhasil membalikkan keadaannya, tapi juga membuktikan bahwa balas dendam yang elegan bukanlah menyakiti balik, tapi membangun lebih tinggi hingga mereka yang pernah merendahkan kita harus mendongak untuk melihat kita. Arman dan Bu Ratna jatuh bukan karena Erika menghancurkan mereka, tapi karena keserakahan mereka sendiri.
Sedangkan Erika, ia berdiri. Dan ia tak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak perempuan lain yang belajar darinya. Bahwa kekuatan sejati adalah ketika kau bisa memaafkan, melangkah maju, dan menang dengan kepala tegak.